Malaysia selalu bersembunyi di balik ketiak Inggris, berharap ada kekuatan besar yang akan membela mereka jika terjadi konflik. Indonesia ada bersedia apabila Pak Prabowo memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Aku rasa Malaysia nggak rugi apa-apa, ya, seandainya hubungan diplomatik diputuskan dengan Malaysia. Kenapa aku pilih Malaysia? Mer, kenapa sih orang Indonesia suka menyekolahkan anaknya di Malaysia? Orang Indonesia tak mahu ke Malaysia, lebih baik ke Singapura. Patutlah berduyun-duyun sampai penuh Malaysia ni dengan warga asing. Cuba. Kenapa kerja di Malaysia itu lebih baik? Statement yang dibuat oleh netizen Konoha ataupun orang Indonesia ini katanya putuskan hubungan Indonesia antara Malaysia. Akhirnya koyak dibagi fakta oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video pernyataan daripada oknum ataupun daripada netizen Konoha yang lumayan golobok menurut Ikinya ya geng ya. Karena dia memohon kepada Pak Prabowo membuat statement putuskan saja antara diplomatik Indonesia dengan Malaysia. Kalian perlu tahu Malaysia nggak akan rugi kalau diputuskan antara hubungan baik Indonesia dan Malaysia. Namun kalian tidak berpikir juga dampaknya kepada rakyat Indonesia yang telah mencari nafkah kepada negeri Malaysia. Dan kalian juga tidak memikirkan juga di perbatasan antara Indonesia Malaysia, mereka lah membutuhkan Malaysia. Karena ada statement juga yang mengatakan bahwasannya Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Nah, jadi buat kalian yang buat konten-konten kebodohan, konten-konten hoax yang tidak menampakkan mukanya, tobatlah, tobat kayak gitu ya geng ya. Sampai ditertawakan oleh TKI maupun TKW yang berada di Malaysia kayak gitu ya geng ya. Kalian tidak perlu mengikut campurkan antara Malaysia dan Indonesia. Pikirkan saja negara kita sekarang nih lagi amburadul kayak gitu ya geng ya. Dan penukaran uang semakin rendah, mata uang ringgit Malaysia makin naik, rupiah makin melonjak dengan US. Kalian harus pikirkan itu. Gak usah memikirkan konten-konten antara Indonesia dan Malaysia tentang kebencian ataupun iri dengan negara Malaysia. Nah, geng-geng semua, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa sih ini, membuat statement dari mana sih? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, komen, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen, gak apa-apa. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Malaysia kini terpojok. Dalam situasi yang semakin panas, kabar mengejutkan datang dari sekutu-sekutu mereka. Inggris, Selandia Baru, dan Australia dikabarkan akan melepaskan tangan jika terjadi konfrontasi dengan Indonesia. Ketegangan di perbatasan semakin memuncak. Namun tidak ada lagi jaminan dari negara-negara besar yang selama ini menjadi pendukung Malaysia. Dalam skenario terburuk, Malaysia harus menghadapi ancaman tanpa bantuan dari sekutu-sekutunya. Indonesia, dengan kekuatan militer yang semakin kuat, siap menghadapi apapun demi mempertahankan kedaulatan. Apakah Malaysia akan bertahan atau justru akan merana tanpa dukungan internasional? Indonesia tidak butuh pengakuan serumpun dari Malaysia. Kami adalah bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri. Kami punya identitas, budaya, dan kebanggaan yang jauh lebih besar dari sekadar label serumpun yang hanya digunakan ketika mereka sedang butuh dukungan. Malaysia selalu bersembunyi di balik ketiak Inggris, berharap ada kekuatan besar yang akan membela mereka jika terjadi konflik. Tapi mereka lupa, dunia tidak lagi sama seperti dulu. Indonesia bukan negara yang bisa dipermainkan seperti era kolonial. Kami bukan bangsa yang akan tunduk pada tekanan asing. Jika ada yang mencoba menggertak Indonesia dengan ancaman aliansi militer, maka mereka harus siap menerima balasan yang setimpal. Malaysia boleh mencari perlindungan ke Inggris, Singapura, atau bahkan Australia. Tapi mereka harus sadar, Indonesia punya sekutu yang jauh lebih strategis dan siap berdiri bersama jika keadaan memanas.
Rusia, China, Turki, bahkan negara-negara Asia lain tidak akan diam jika Indonesia diperlakukan semena-mena. Jadi kalau Malaysia berpikir bisa mengandalkan sekutu untuk melindungi mereka, lebih baik berpikir ulang. Kalau terjadi sekali lagi ganyang Malaysia macam dulu, negara mana yang kau pertahankan? Okay, first kali aku nak ucapkan na'udzubillahi min zalik. So, kita berdoa mudah-mudahan dijauhkan dari perkara-perkara yang kita tak nak. Mudah-mudahan Allah jaga persaudaraan antara Indonesia dengan Malaysia. Mudah-mudahan Allah eratkan lagi tali silaturahim antara Indonesia dengan Malaysia. So benda-benda yang dah lepas tu tak payahlah kita nak ungkit-ungkit lagi. So kalau dulu memanglah Indonesia dengan Malaysia ni adalah perseteruan kan, tapi sekarang dah okey dah, aman damai je. Kalau ada pun itu just bising-bising sikit je, tak payah nak ambil hati sangat. Lagipun ganyang Malaysia ni selalu kita nampak ni time ada game bola je. Game bola kalau ada Indonesia lawan Malaysia dekat stadium, masing-masing penyokong pastilah adalah diorang punya spanduk tu untuk jatuhkan mental lawan. Kalau yang daripada Indonesia dia akan cakapnya ni ganyang Malaysia. Kalau yang daripada Malaysia adalah ayat-ayat yang dia akan bagi untuk jatuhkan sama-sama mental lawan. So benda ni sebenarnya dalam game bola je, dalam stadium je. So bila dah keluar daripada stadium tu dah tak ada apalah. Bila dah salah satu daripada pasukan tu dah menang, Indonesia menang ke atau Malaysia menang ke, lepas tu dah normal balik. Yang kerja kerja normal balik. Lepas tu yang berniaga normal balik. Atau mungkin yang jalan-jalan macam biasa, hidup normal balik. Cuba time game tu je yang heboh. So benda-benda macam ni kalau bagi aku tak masuk hati sangat lah. Benda sehari dua je. Indonesia tidak butuh pengakuan serumpun dari Malaysia. Kami adalah bangsa. Aduh, yang buat konten ini ya. Meminta kepada Pak Prabowo memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Dah siap? Dah bersedia? Rakyat Indonesia dah bersedia apabila Pak Prabowo memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Aku rasa Malaysia nggak rugi apa-apa, ya. Seandainya hubungan diplomatik kita putuskan dengan Malaysia. Justru, ya, yang rugi itu kita Indonesia apabila Pak Prabowo memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Tahu, pendapatan negara kita nomor 2 terbesar itu ya hasil dari rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia, di Singapura dan di negara-negara luar lainnya. Yang paling banyak di Malaysia, paham? Jadi kamu udah bersedia? Kalau buat konten coba gunakan ini ya. Jangan asal nyaplak aja. Ikinya kalau ada konten-konten seperti itu rasanya geli juga mendengarnya ataupun melihatnya kayak gitu ya. Ikinya pasti skip. Namun kali ini banyak yang mengetik ikinya suruh reaction dan suruh tanggapi juga kayak gitu ya geng ya. Ya kalau andanya ini nauzubillah juga ya geng ya. Semoga tak terjadi kalau antara Indonesia dan Malaysia itu tidak terjalin kerjasama. Yang rugi bukan Malaysia namun Indonesia. Karena tahu sendiri, geng, banyak warga kita itu bergantung kepada negara Malaysia mencari nafkahnya. Ya, yang terdaftar itu 1 poin berapa juta kayak gitu, yang tidak terdaftar, yang dari dulu-dulunya kayak gitu, yang masuk dengan secara kalian harus tahu juga, kalian harus berpikir juga kayak gitu loh. Jangan ikutin amarah kalian, kedengkian kalian, sakit hati kalian kepada negara Malaysia ataupun kepada netizen Malaysia. Dan benarkah Indonesia tidak membutuhkan Malaysia? Wah, jawabannya tidak ya geng ya. Banyak orang-orang kita yang seronok ataupun senang tinggal di Malaysia. Dan banyak juga orang-orang Indonesia tuh memilih negara Malaysia daripada negara lain. Akhirnya Malaysia mengalah dan minta ekspor listrik ke Jakarta. 12 perjanjian ini banyak mimpi, banyak mimpi, mimpi-mimpi indah.
Aduh, kalau negara sudah amburadul, yang ada semua tinggal mimpi-mimpi. Kesian deh lu. Mimpi-mimpi. Aduh, mimpi-mimpi. Apa? Indonesia gelap. Indonesia gelap. Mau kasih terang, Indonesia gelap. Orang Indonesia tak mahu ke Malaysia, lebih baik ke Singapura. Patutlah berduyun-duyun sampai penuh Malaysia ni dengan warga asing. Cuba tengok data-data ni. Carta warga asing paling ramai di Malaysia daripada negara mana. Dan yang dihantar pulang daripada negara mana yang paling ramai. Kalau bukan Indonesia. So kita nak cakap ni, biarlah berfakta. Jangan main sedap cakap je tanpa fakta ataupun bukti yang kukuh. Memanglah kamu tak mahu ke Malaysia sebab kamu tidak pernah memasuki Malaysia. Sedangkan warga kamu berpusu-pusu ke Malaysia. Bila operasi, penangkapan parti di Malaysia ni yang paling ramai ditangkap adalah daripada Indonesia. So kita bercakap biar berfakta, jangan ikut rasa hati. Indonesia mendahului statistik pekerja asing yang paling ramai di Malaysia. Statistik daripada negara mana paling ramai ditahan dan dihantar pulang. Mer, kenapa sih orang Indonesia suka menyekolahkan anaknya di Malaysia? Karena Malaysia memiliki sistem pendidikan yang berkualitas dan diakui secara internasional. Kosnya relatif lebih murah, bahkan dibandingkan sama Indonesia bisa lebih murah dan bertaraf internasional. Dari sisi jarak udah pasti dekat, karena cuma 2 jam aja lo naik pesawat. Kalau bicara mengenai kultur, udah pasti kulturnya Malaysia dan Indonesia itu bener-bener mirip. Kalau ada jawaban yang lain, tulis di komen ya. Kenapa aku pilih Malaysia? Kalian sadar nggak sih ternyata kualitas udara itu penting banget bagi hidup kita. Apalagi kita tuh sekarang diekspos sama polusi-polusi ya, polusi pembakaran sampah, polusi dari transportasi, polusi dari pembakaran perhutanan juga, ya nggak sih? Makanya sekarang banyak orang lebih milih untuk tinggal di tempat yang udaranya lebih bersih untuk jangka panjang kesehatan mereka juga. Kuala Lumpur sering memiliki indeks kualitas udara lebih rendah dibanding contoh Jakarta dan juga Bangkok. Jadi faktor seperti ini lebih banyak ruang hijau dan regulasi kendaraan yang membantu mengurangi polusi di Malaysia. Tapi Malaysia memang masih terkena dampak kabut dari kebakaran hutan terutama saat musim kemarau. Jadi ini bisa membuat indeks polusi itu melonjak drastis dalam periode tertentu di Malaysia. Jadi tidak selama setahun tidak semuanya bagus seperti itu. Jadi kadang memang berinvestasi itu bukan cuma soal aset, soal properti, tapi juga kualitas hidup. Cleaning service. Gaji RM 2.700 per bulan, lelaki dan perempuan. Tidak perlu pengalaman. Masa kerja jam 7 sampai jam 4. Cuti 4 hari sebulan. Kenapa kerja di Malaysia itu lebih baik? Nampaknya kamu harus tahu ini. Di sini aku tidak bicara masalah gaji dan kerjanya ya. Enggak Pak, bagiku itu sama aja. Masalah gaji di Indonesia sama di Malaysia ya sama aja. Pekerjaan juga ya sama aja, sama-sama berat. Emang apa sih yang diharapkan gitu? Kerja di Malaysia lebih ringan? Ya kagak lah Pak. Di Malaysia juga berat, kadang sambil berenang juga aku. Tapi apa sih yang membuat Malaysia itu lebih better? Nah yaitu nilai tukar ringgit terhadap rupiah itu relatif mengalami kenaikan terus setiap bulannya. Jadi kita kerja itu sambil investasi gitu. Misalnya waktu pertama kali kerja di sini 1.000 ringgit itu 3.500.000. Sekarang 1.000 ringgit itu jadi 3.733.000 rupiah dan masih mengalami kenaikan. Jika sama-sama dirupiahkan artinya tiap bulan gaji kita itu naik kalau di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia tiap bulannya itu sejatinya turun gitu. Dan juga kalau kerja di Malaysia itu kita nggak gampang pulang gitu. Beda kalau di Indonesia. Kerja setahun aja udah hitungannya lama gitu. Jadi akibatnya kita pengen cepet-cepet pulang. Berbeda dengan Malaysia, kerja setahun itu hitungannya masih pemanasan Pak.
Per hari ini 1 ringgit udah hampir 3.800 rupiah. Padahal di tahun lalu gue inget banget 1 ringgit udah nyampe 3.400 rupiah. Bahkan sempat di 3.200 waktu ringgit lagi jatuh-jatuhnya. Jadi dalam waktu 1 tahun aja perbedaannya tuh udah hampir 600 rupiah. Dan jangan bilang ini perbedaan yang kecil, karena kalau kalian transaksi dalam 10.000 ringgit aja, perbedaannya itu udah hampir 6 juta rupiah. Besar kan? For my Malaysian friends yang nak bercuti di Indonesia, this is the perfect time for you. Sebab korang boleh shopping banyak-banyak barang. But this is the bad news for my Indonesian friends, karena Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Kurs rupiah tuh terus turun, dan ini mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja. Kondisi ekonomi politik yang nggak stabil membuat investor asing tuh jadi jauh dari Indonesia. Salah satu akibatnya kurs rupiah ini jadi turun. Kebijakan pemerintah tuh sekarang sangat-sangat penting dan sangat menentukan. Tapi yang kita lihat apa? Sekarang kebijakan pemerintah justru kontroversial. Oh, masih ada yang bilang Indonesia baik-baik aja. Gue mau tanya, indikator baik-baik aja tuh dari mana? Apakah dari orang yang masih banyak di mall dan orang masih banyak mudik? No, we can say that Indonesia baik-baik aja karena itu. Karena gue ngeliatin banget kurs rupiah tuh bener-bener trennya kayak begini. Even $1 sekarang udah nyentuh 17.000. Jadi no, we're not in the good situation. So for my fellow Indonesian friends yang masih berakal sehat, tighten your belt, berhemat dulu, karena kita nggak tahu kondisi ke depan itu akan semakin buruknya kayak gimana. For my Malaysian friends, if korang nak bercuti dekat Indonesia, saya sangat alu-alukan korang untuk datang. Korang boleh banyak-banyak shopping dekat sini sebab kurs kita orang tengah turun. Ekonomi and politics tu je yang teruk gila dekat sini. Statement yang dibuat oleh netizen Konoha ataupun orang Indonesia ini, katanya putuskan hubungan Indonesia antara Malaysia. Akhirnya koyak dibagi fakta oleh para orang-orang Indonesia yang tinggal dan mencari nafkah di Malaysia, geng. Ya, kenapa IG-nya bisa bilang begitu? Ya, kalau kamu memikir sebelah pihak, kamu memikirkan dirimu sendiri, namun tidak memikirkan saudara-saudara kamu yang berada di perbatasan, yang berada di negara Malaysia, yang mencari nafkah, yang mencari rezeki, yang mencari makan untuk dan mengubah hidup keluarganya di negara Malaysia. Kalian masih memikirkan putuskan. Udah siap, Malaysia gak akan rugi pasal ini, namun negara kita pastinya yang akan rugi. Tahu sendiri, geng, ya, ekonomi terbesar ya untuk Indonesia itu dari devisa para pejuang TKI maupun TKW yang berada di Arab, Taiwan, dan yang paling banyak di mana? Di negara Malaysia, geng. Kalian harus pikirkan itu. Jangan ego kalian tuh keluarkan semua. Ego kalian tuh harus turunkan. Dan jangan malu kayak gitu ya, geng, ya. Ya, kalau menurut kalian tidak serumpun itu tidak masalah bagi negara Malaysia. Itu tidak apa-apa, tidak merugikan orang-orang Malaysia ataupun negara Malaysia. Namun sejatinya, yang kita berpikiran waras, yang kita berakal, yang berakhlak ataupun beradab, kita akan tahu bahwasannya Malaysia dan Indonesia memang serumpun istilahnya. Kalau buat kalian yang tidak tahu arti serumpun atau tidak tahu arti persahabatan antara kedua negara ini, ya terpulang kalian saja. Mungkin kalian tidak suka ataupun mungkin kalian adalah antek-antek negara barat. Bisa jadi juga. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. So, apapun benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.